tentu dilampiri oleh gerak-gerik tingkah laku budaya kita. Makanya kita boleh beragama dan wajib beragama, tapi harus beretika, berbudaya, sehingga dalam menjalankan agamanya itu beradab. Jadi kalau merasa orang dari mana terus mau menghancurkan atau menghapus budaya bangsa Indonesia, lebih baik pergi dari negara kesatuan Republik Indonesia itu. Wayang haram. Wayang haram misalnya. Itu karena nggak tahu sejarahnya aja. Iya. Kenapa? Iki, aduh. Gak apa-apa, gitu aja sambil nunggu rokok dari sana. Bus, cepat iki, aduh. Kenapa? Itu loh. Makanya lain kali kalau gamelan sudah berhenti, menarinya juga berhenti. Mestinya kan harus pakai aba-aba. Kayak Masa baris berhenti aja pakai apa-apa. Berhenti nggak ngomong. Nah. Sikilnya kan kecepet jadi mukanya. Lah masa nggak tahu toh? Iya tahu, tapi kan bisa dioperasi dulu supaya nggak terlalu begini gitu loh. Kalau O atau X biasa. Lah ini nggak karu-karuan. Iki ora iki peok ya. Masalahnya itu orang-orangnya belum keluar. Loh, mana tekan di cari aja. Gini, kamu itu kan saya mau berguru. Lah kok kamu malah ikut? Sekarang di sini malah kamu berganggu. Apa berganggu? Ganggu gue sing ganggu. Ganggu itu kan Mengganggu. Heeh, kowe. Aku kan bosen kalau di rumah sendiri. Aku nggak mau menyanyi. Ya. Itu semuanya juga harus dipikirkan Oke. apa gitu. Ya, terus kalau Jangan toh kasih kesempatan. Oh, mau nyanyi kok diganggu. Udah, kamu nyanyi dah. Aku yang jagain Misha biar gak ngomong terus. Gambang Sule. Kamu itu nyanyinya gimana? Ya, sing nabet pecah-pecatan gak karu-karuan. Maksudnya tidak begitu. Satu-satu itu supaya bisa dirasakan. Supaya mengingatkan bahwa nanti apabila kamu dinobatkan menjadi raja harus ada izin dari Medang Agung. Tidak! Oh, sing kayak gini kok sing bengok kowe. Maksudku aku serati deleng-deleng. Kakang Asi. Pantas mengenai Kakang Asi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Indonesia Maju Kanal Anak Bangsa. Kali ini kami dari tim Kanal Anak Bangsa ingin menyoroti kemajuan Indonesia dari segi budaya. Untuk itu hari ini tanggal 26 Maret 2022 kami dari tim Kanal Anak Bangsa menemui tokoh budaya nasional. Orang akan bingung nih, karena tokoh yang akan kami hadirkan ini adalah multitasking ini, semua tokoh ini, tokoh beton lah, raja beton, tokoh transmigrasi, tokoh segala macam, termasuk tokoh budaya. Dan ini semua orang udah tahu. Hari ini kami diterima di kediaman Bapak Dr. Insinyur Haji Irman Suparno, MBA, MSI di daerah Kemang Pratama, Bekasi. Rumahnya speechless saya. Bagus sekali, indah. Katanya desain sendiri, Pak? Desain sendiri. Rumahnya tipikal hasta, apa Pak namanya? Filosofi Hasto Broto. Wah, filosofi Hasto Broto. Luar biasa. 8 sudut. Indah sekali. Ini salah satu sudut yang kecil. Kalau kita muter tuh luar biasa. Ada kolam renang, ada
tempat untuk nyepinya Pak Parno. Pak Parno, terima kasih kami diterima sowan sini, dan terima kasih juga kami sudah disuguhi rawon yang maknyus tenan. Ini janjinya beliau ditepati, saya dijamu rawon. Bapak, salam hormat dari teman-teman yang kemarin menyaksikan obrolan kita tentang transmigrasi, ternyata sangat mengedukasi. Alhamdulillah. Luar biasa. Bagi saya juga surprise, Pak. Biasanya wawancara itu tidak banyak yang menikmati karena panjang. Tapi karena Pak Parno mungkin, jadi Pak Irwan Suparno yang juga hadir, jadi langsung Mas Rudi. Kali ini saya mau bicara tentang budaya, Pak. Nah, kenapa saya bicara budaya? Karena saya ini agak risau, Pak. Generasi saya sebagai generasi baby boomers, di bawah saya ada milenial dan sebagainya itu, ini kok gempuran budaya asing. Bukan hanya Arab, Pak. Dari Barat juga, dari Korea juga, Arab juga, semua. Kok kelihatannya mengepung kita. Nah, menurut saya salah satu benteng pertahanan kita sebagai bangsa adalah budaya. Nah, sebelum masuk ke situ, Pak, mohon izin diberikan pencerahan tentang budaya dan kebudayaan itu seperti apa. Ya, terima kasih Mas Rudi. Ini kedua kali ya kita ngobrol-ngobrol. Ini pertama di rumah ini, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, wabil khusus bangsa Indonesia dimanapun berada. Mas Rudi, terkait kita bicara tentang budaya. Budaya ini secara filsafat, secara filosofis, bahwa budaya ini adalah terbentuk oleh suatu dialektika yang biasa hasilnya disebut sintesa. Nah, sintesa, setiap saat ada sintesa pasti timbul antitesa. Oleh karena itu hukum alam, Pak ya? Oh, itu udah hukum alam. Ya. Ada merah, ada putih, sintesa, ada malam, antitesa. ada siang. Ya. Ya. Nah, oleh karena itu budaya itu secara filosofis adalah dinamis, tidak statis. Jadi secara basic memang budaya itu memang dinamis, Pak. Dinamis. Oke. Setiap saat berubah. Bisa berubah sesuai dengan kekinian, perkembangan zaman ya, gitu. Oke. Maka budaya ini sebetulnya secara realitasnya itu adalah punya beberapa fungsi. Oke. Yang pertama adalah fungsi spiritual. Oke. Fungsi spiritual itu hubungan budaya dengan agama itu tidak bisa dipisahkan. Karena secara realitasnya bahwa sebelum manusia ini mengenal agama, itu yang lahir pertama bersama manusia itu sendiri adalah budaya. Itu hubungannya secara spiritual. Maka dalam perkembangan terus kemudian adanya agama, budaya itu tidak bisa dipisahkan. Menjadi lampiran. Mohon maaf, Pak, saya potong juga terkait dengan tadi. Konon katanya waktu Wali Songo datang itu menyebarkan agama Islam juga pakai pendekatan budaya, Pak. Betul sekali. Karena budaya itu adalah kearifan lokal yang terbentuk yang tadi secara filosofis itu bahwa budaya terbentuk oleh suatu sintesa, suatu kondisi dan lain sebagainya di saat itu. Terus kemudian berkembang. Oleh karena itu, Mas Rudi, kita sebetulnya sebagai bangsa suatu negara yang kita cintai, NKRI ini harus memahami tentang budayanya. Nah, budaya ini terbentuk juga secara global itu di negara kita ya, itu namanya budaya Nusantara. Ya. Tapi secara parsial itu sebenarnya budaya itu ada di masing-masing komunitasnya. Makanya
kita itu mempunyai ribuan budaya. Budaya tradisional akhirnya disebut tradisional. Oleh karena itu Mas Rudi bahwa dan saya mengajak sebagai sama-sama anak bangsa Indonesia ini, mari kita belajar mempelajari, memahami tentang budaya. Nah, satu, budaya itu punya fungsi hubungan spiritual. Tadi sampaikan. Ya, contoh misalnya, bagi kita yang beragama, agama apa saja, karena saya adalah orang Muslim, saya melaksanakan rukun Islam kita, rukun iman kita, itu tentu dilampiri oleh gerak-gerik tingkah laku budaya kita. Makanya kita boleh beragama dan wajib beragama, tapi harus beretika, berbudaya, sehingga dalam menjalankan agamanya itu beradab. Oh. Jadi memang kalau ada kelompok orang yang ingin memberangus budaya, katanya demi bertentangan dengan agama, itu justru tidak tepat ya Pak ya? Sudah tidak tepat. Sebagai contoh, kejahatan dibungkus pakai atas nama agama, itu jahat. Ya, secara spiritual. Ya, karena itu agama itu kalau bagi kita, khususnya bangsa Indonesia dan wabil khusus orang Jawa, agama itu adalah ageming diri. Pakaian diri. Pakaian diri sendiri. Ya, pakaian. Menutupi aib kita sendiri. Menjaga martabat, sopan santun, akhlak mulia diri sendiri. Artinya menurut Bapak, agama itu sifatnya privat. Kita dengan yang di atas. Betul. Oh, agama itu wajib melaksanakan perintah Allah, larangan Allah, dan juga mencontoh teladan kita. Rasulullah. Oke. Baik tingkah laku, tabiatnya dan sebagainya. Maka Rasulullah itu sudah menunjukkan bahwa mencontohkan bahwa beragama Islam misalnya itu bermartabat, beradab. Tuh. Untuk menjadi bermartabat, beradab harus ada etika dan budaya tadi. Betul. Oke. Maka budaya itu menjadi lampiran. Jadi nyambung saya sekarang. Nyambung. Kemudian yang kedua, budaya itu punya fungsi yang terkait dengan peradaban manusia. Peradaban bangsa. Terus secara totally menjadi peradaban negara. Tuh. Fungsi yang ketiga, bahwa budaya itu adalah bagian daripada ideologi sebuah negara. Negara mana saja. Budaya merupakan bagian dari ideologi negara. Oke. Contoh, dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila itu digali dari apa? Seluruh budaya bangsa kita, tidak membedakan, digali. Mutiara-mutiara budaya ini menjadi satu, kemudian dirangkai yang disebut oleh Bung Karno adalah Pancasila. Kan ideologi bangsa kita. Malah sekarang diletakkan sebagai dasar negara, di mana dibangun istana bangsa Indonesia yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini saya luruskan ya. Ini ada kurang tepat ya. Saya tidak menyalahkan, tapi kurang tepat ketika disosialisasikan kepada anak bangsa kita ada 4 pilar. Itu keliru, kurang tepat. Pak, mohon maaf Pak, saya sepakat karena saya sudah mengkritisi itu. Karena 4 pilar itu kan Pancasila. Ya itu Pancasila padahal dasar. Pancasila kok dipreteli begitu? Ya ini saya Pak, monggo silakan. Pancasila. Kenapa tidak tepat ini? Tidak tepat karena Pancasila itu adalah landasan. Pondasi berdirinya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pilarnya itu ada 3.
Satu Undang-Undang Dasar 45, yang kedua adalah wawasan Nusantara, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu pilarnya. Tapi kan yang membuat teman Bapak juga di DPR MPR, Pak. Ya, itu yang namanya salah kaprah, dan kemudian saya sudah meluruskan, Mas. Sudah meluruskan ya? Ya, saya meluruskan karena gini, saya akan terlibat di PAS 1 ya, merevisi bukan merubah, Undang-Undang Dasar 45. Ya. Amandemen yang pertama. Ya. Prinsipnya bahwa preambul atau tidak boleh rubah. Tidak boleh rubah. Oke, baik. Nah, kemudian di situ kan ditegaskan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Final udah. Final. Oke. Nah, jadi jangan dijadikan pilar. Jangan dijadikan pilar. Nah, ini kepada saudara-saudara kita, wabil khusus generasi muda dan generasi bangsa kita, ini tidak usah mencari salah ya, tapi yang kurang tepat disempurnakan. Disempurnakan, ya. Itu. Maka kepada saudara-saudara kita yang sekarang duduk di MPR Republik Indonesia yang sekarang, ini kan saya termasuk bisa ngomong, dia junior saya kan, hati-hati. Jadi mensosialisasikan kepada kita harus yang lurus. Ya, saya sempat mengomentari dan mengkritisi, Pak, karena bagi saya 4 pilar itu kan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ini kenapa dipisah-pisah gitu? Karena ini kan satu fondasi dasar kan itu gitu. Oke, mohon maaf, ya, ini lain dari segi topik. Fungsi ideologi. Ya, baik. Nah, Mas Rudi, secara realitas budaya itu memberikan output atau produk. Nah, produknya apa? Ketika kemas itu menjadi seni budaya, karya seni, seni patung dan sebagainya, seni lukis, seni tari, semua di sini, semua karya seni semua nih, Pak. Karya budaya juga, Pak. Ya, termasuk ukiran itu karya budaya. Oleh karena itu, kepada siapapun sebagai warga negara Republik Indonesia tidak boleh menghilangkan budaya. Karena budaya itu identitas bangsa, jati diri bangsa Republik Indonesia. Di samping jati diri masing-masing manusia. Oke. Jadi kalau merasa orang dari mana terus mau menghancurkan atau menghapus budaya bangsa Indonesia, lebih baik pergi dari negara kesatuan Republik Indonesia itu. Wayang haram. Wayang haram misalnya. Itu karena nggak tahu sejarahnya aja. Iya. Padahal dulu Sunan Kalijogo pakai wayang. Itulah makanya fungsi budaya itu bukan main, ya kan? Membangun peradaban, membangun keagamaan dan sebagainya. Itu masalah budaya. Nah, sekarang masalah seni budaya, Mas Rudi, saya punya pengalaman. Ya, Pak, saya potong dulu. Ini masalah Bapak ini kan sudah banyak gelar. Menurut saya bukunya ini, Pak, saya pernah baca ini. Ini juga dulu Bapak salah satu yang orang agak protes waktu itu. Ada ketoprak kok keluar pakem. Ketoprak isinya para pelawak. Gitu waktu itu, Pak. Meskipun ketoprak ini adalah hasil karya budaya yang realistis tadi, gitu loh. Apakah waktu itu dengan, mohon maaf namanya, ketoprak humor? Meskipun akhirnya meledak luar biasa selama 12 tahun kalau nggak salah. Betul. Itu ngerusak pakem atau tidak sebetulnya, Pak? Nah, ini gini, saya mau cerita tentang success story. Success story, ya. Dari saya mengemas yang namanya budaya menjadi produk kebudayaan. Iya. Yaitu tentang seni, karya seni, pertunjukan. Nah, jadi begini Mas Rudi, saya itu tidak gegabah. Saya itu konsultasi. Jadi gini riwayatnya. Ketika krisis moneter 97-98, itu saudara-saudara kita yang beraktivitas sebagai seniman, itu kan kena dampak. Nah, akhirnya menghubungi saya bagaimana baiknya ini Pak supaya kita bisa, boleh katakan bisa hidup dalam arti kebutuhan hidup, bukan. Bapak Indonesia, sebelum sampai ke sana, Pak, ada yang nanya ke saya, ini keterpautan Pak
Irman, kok tiba-tiba para pelawak yang susah menghubungi Bapak, bukan menghubungi yang lain? Sejarahnya apa ini? Ya, apa sudah kenal duluan atau bagaimana? Belum kenal. Oke. Sejarahnya saya itu kan hobi nonton seni budaya. Oh, Baik itu ketoprak, wayang orang, wayang kulit. ini itu, penonton itu VVIP. sejak kecil itu punya bakat nonton, bukan Oh, iya. bakat senimannya, Pak. Penonton. Nah, terus kemudian setelah saya jadi menteri, ya. kan ngurusi tenaga kerja. Lah seniman itu, semua seniman apa aja, Salah satu pekerja seni, ya. itu adalah tenaga kerja Iya. non formal Iya. yang mandiri, Nggak perlu modal pemerintah. nggak perlu bersentuhan dengan APBN, APBD. Iya, Dan sepengetahuan saya nggak ada seniman korupsi. Dan dia itu menghibur. Waduh, Padahal menghibur itu, Mas Rudi, itu dakwahnya dia ya. dalam konteks agama, dakwah, itu pahala. Oke. Karena membuat senang orang lain. Iya. Itu. Iya. Nah, di situ saya berpikir, bagaimana supaya hiburan ini, humor ini tetap langgeng. Oke. Nah, karena dia punya talenta sebagai seniman, saya kemas. Oke. Nah, saya kemas itu, sebelum saya kemas, saya terus terang aja konsultasi pakar budaya Gajah Mada, almarhum Umar Khayyam. Profesor Umar Khayyam. Waduh, top. Terus kemudian saya juga konsultasi sama Bapak Ijaduk itu loh. Bagong Sudarjo. Nah, saya kan harus menghormati Iya, iya. karena beliau tokohnya. Iya, iya. Tapi saya disambatin Ah. oleh para seniman. Iya. Terus saya menteri Oh. ngurusin Tenaga kerja. Masa saya Nggak berbuat sesuatu, ya. Saya bedakan antara tenaga kerja formal sama tenaga Iya, kerja iya. non formal. Iya. Salah saya. Oke. Nah, cerita apa saran beliau? Pak Herman, budaya itu adalah tidak statis, dinamis. Oh, budaya itu tidak statis ya. 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 Ketika zamannya memang harus berubah, Iya. rubahlah. Tetapi, gitu loh, Iya. pakem jangan dirubah. Pakemnya tidak boleh dirubah. Oke. Tetapi teknis penyuguhan, penyajian, pagelaran boleh dirubah. Pakem tidak boleh. Tidak boleh. Oke. Contoh misalnya gini Mas Rudi, Ah. ceritanya Joko Tarub itu tidak boleh. Tidak boleh dirubah ceritanya Joko Tarub. Oke, tapi kalau runut ceritanya nggak boleh dirubah. Kalau teknisnya misalnya Joko Tarub dulu ngintip di danau, Boleh ya? di telaga, boleh. Iya, iya, Terus bidadari turunnya tidak harus 7 bareng kan? Boleh. Boleh, ya, ya. Gitu, Tapi alur ceritanya nggak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Oh, Itu namanya pakemnya tetap, tapi teknisnya boleh dirubah. oh iya. Iya. Termasuk teknis penyampaian. Nah. Nah, dari bahasa Jawa, dulu kan bahasa Jawa semua itu 100%. iya. Saya izin, saya rubah. Supaya pasar ini, yang nonton ini bisa paham, Oh, yang meningkat ya. akhirnya saya bahasakan Indonesia. Kadang campuran juga Pak ya. Jawa. Iya, Ya, itu Jawa. sampai kepada kira-kira 30% Jawa, 70% bahasa Indonesia. Jadi ceruk marketnya bertambah nih Pak. Iya, kalau masalah bangsanya Tarsan segala itu improvisasinya itu sebagai di bahasa Inggris walaupun bahasa Inggris Jawa. Belepotan. Gitu. Iya, iya, iya. Itu tidak masalah. Oke. Nah, itulah kemudian rundingan para tokoh-tokoh seniman itu, seniman tradisional itu adalah yang kita angkat ketoprak. Oke. Karena ketoprak itu adalah karya seni yang memiliki sosial ekonomi efek dan boleh menyampaikan kritik yang berkualitas. Iya, iya. Kan gini Mas, kritik yang berkualitas itu kan satu, substansinya, isi kritiknya. Ya. Kedua, Caranya. Ini caranya pakai hiburan, Sunan Kalijogo kan begitu. Iya. Jadi orang nggak dikritik nggak nesu gitu loh, Pak. Nggak baperan gitu. Begitu. Iya. Dan yang ketiga adalah manfaat kritik. Iya, iya, iya. Jangan kritik Kasar mencaci gitu. maki, Ya. mencaci maki, menghujat, menyalahkan orang. Nah, itu kan bukan seorang kritikus yang berkualitas. Iya, iya, iya. Nah, siapa itu contohnya? Nggak saya sebutkan, itu banyak.
Politisi kita itu politisi ya, bukan polisi, politisi. Itu kita menyampaikannya kurang pas. Itulah makanya di Republik ini kekurangan politikus, yang ada politisi. Oh. Ada bedanya? Ada bedanya. Politikus itu adalah menjiwai bahwa politik itu bukan jahat. Politik itu adalah sarana dan prasarana. Seni juga? Seni juga. Art juga. Itulah makanya fungsi budaya ini sebetulnya esensinya itu juga adalah sebagai pemersatu bangsa. Jadi artinya kalau seorang politisi berkebudayaan yang baik, dia akan menjadi politikus yang baik. Begitu ya? Contohnya, Pak Herman tidak pernah nyanci maki, Pak. Saya kalau ngeritik kepada pemerintah mesti pakai guyonan dan gitu. konstruktif, pakai Konstruktif. guyonan. Iya. Sebenarnya begitu yang dimaksud. Contoh ya, sudah dicontohkan itu. Apa itu? Zaman prakemerdekaan, politik yang dikembangkan oleh Bung Karno dan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan itu kan berbeda pendapat. Tapi kan tidak ada Gontok-gontokan. gontok-gontokan. Yang Bung Karno sama almarhum Bung Karno sama almarhum Hatta. Buya Hamka. Iya. Sama Hatta juga begini juga. Sama Sultan Syahrir juga apalagi. Itu namanya berpolitik yang berbudaya. Jadi politikus itu adalah politisi yang berbudaya. Kalau politisi, Pak? Ya semaunya dia sendiri. Saya enak dewi. Contohnya banyak itu kalau kita lihat itu kan begitu saya sering geleng-geleng kepala aja. Iya. Gitu loh. Pak, Nyun Sewu, kembali ke laptop masalah ketoprak humor tadi. Ya, Bapak sudah menyampaikan dasar dan pertimbangannya, ternyata beberapa tokoh budaya menyetujui asal tidak keluar dari pakem. Nah, kemudian waktu itu kan kita kaget ini, Pak. Ada tampilan baru di TV pelawak semua gitu loh. Itu sebenarnya inisiatifnya siapa, Pak? Pertama kali itu. Pak Herman Suparno? Iya. Karena saya menyadari betul bahwa dia itu juga anak bangsa kan. Dan pelawak setuju? Iya. Mau juga, Pak? Yuk, mau malah terus rapat, terus membuat yayasan namanya Yayasan Sami Aji. Waktu itu Pak Timbul juga yang menerimanya. Iya, tokoh-tokoh bukan main itu. Luar biasa. Tokoh-tokoh luar biasa kan. Nah, saya di wadah yang namanya Yayasan Sami Aji. Produknya adalah ketoprak humor, wayang orang humor, serba humor. Kenapa humor? Karena menghibur rakyat Indonesia. Kenapa Bapak waktu itu concern untuk industri yang menghibur gitu? Karena begini ya, sebetulnya seni budaya itu kalau dikemas itu ada punya nilai. Iya. Satu, nilai sosial budaya itu sendiri. Iya. Ya kan? Jadi budaya kita itu adalah produk daripada sosial masyarakat kita. Oke? Makanya ada tradisi itu kan itu nilai dari itu. Kemudian yang kedua ada nilai sosial ekonomi. Ketika dikemas itu di ketoprak umur itu hasilnya bukan main, Mas. Mereka menjadi sejahtera. Dampaknya itu, Pak. Dampaknya, Pak. Tapi saya tidak bisa nyebut angka, tapi yang jelas ratusan miliar. Wow. Jadi waktu itu kalau ada gelar Bapak menjadi seorang industriawan humor itu benar juga? Iya benar juga. Memang saya yang mendirikan konsepnya gitu. Jadi industri tapi karena saya tidak punya talenta sebagai seorang seniman, tapi kan bisa ngemas secara manajemen. Tapi mendesain, memanage. Itu namanya manajemen. Kemampuan manajemen. Jadi, kemudian sosial politik. Budaya itu mempunyai nilai sosial politik karena apa? Karena dia bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan tuntunan, bisa menyampaikan nasihat-nasihat, pitutur lah kalau orang Jawa itu. Itu kan dari penampilan seni budaya. Jadi melalui tontonan yang menarik. Dan gini loh Mas Rudi, ini sekarang saya menyampaikan lagi kepada suatu teori yang belum dikembangkan, walaupun itu ditemukan kira-kira 1704 oleh Adam Smith. Yang namanya teori human capital. Wah itu saya pelajari bahwa manusia itu sebetulnya bukan sumber daya manusia, sumber daya insani. Loh, terus kemudian saya pelajari lagi dengan isi Al-Quran sama hadis. Firman Allah bahwa manusia itu diciptakan oleh Sang Pencipta bukan main, Mas Rudi. Setiap manusia
itu diberi 3 kekuatan oleh Allah. Satu adalah social capital. Oke. Manusia itu diciptakan oleh Allah itu mempunyai kekuatan Modal sosial, ya? modal sosial. Ya. Apa itu? Siapapun manusia itu mesti punya rasa iba, Iya, iya. rasa empati, Iya. ya toh? Dan lain sebagainya. Bukan hanya dengan keluarga, kepada sekitarnya. Iya, iya. Walaupun manusia itu profesinya apa saja. Contoh misalnya, ada manusia yang profesinya penjahat. Ya, walaupun itu salah lingkungan ya, salah bergaul. Tapi dia masih kasih sayang pada keluarganya, Pak. Itu Benar, kan? sosial kapital ya. Social capital. Ya, kemudian yang kedua itu adalah intellectual capital. Oke, modal intelektual. Modal intelektual itu sebetulnya itu dasarnya itu adalah talentanya manusia itu. Maka ketika dia keluar ekspresi itu intelektual itu adalah yang disebut talenta atau bakat. Oke. Contoh Mas, saya itu bisa nyanyi, tapi lebih baik tidak nyanyi. Karena saya tidak punya talenta nyanyi, tidak punya bakat nyanyi. Tapi kalau yang punya bakat, diciptakan punya bakat, ya, itu suaranya itu semuanya, bukan hanya suara. Hasilnya itu punya nilai ekonomi bukan main. Itu Suara given. emas, itu kan given dari Sang Maha Pencipta. Nah yang ketiga, modal yang ketiga adalah organization capital. Apa itu Pak Herman? Gini loh, coba bayangkan, bayi lahir sudah bisa mengorganize panca inderanya. Dia nangis apa diajari? Dan nangisnya itu kan sudah diciptakan oleh Allah. Sama itu Pak. Itu natural organized. Natural, iya. Bayi nangis, bayi lahir nangis, bayinya orang Indonesia sama bayinya orang Inggris Sama. itu sama. Itu karena Jadi human capital itu ada 3 di manusia, Yes. social capital, Intellectual capital, capital, sama dan organization organization capital. capital. Itu semua orang semua. Iya, jadi Bagaimana dia bisa berkembang atau tidak, ya. tergantung dia diasah atau tidak. betul. Oh, baik. Orang yang mempunyai kemampuan organization capital itu menjadi pemimpin. Termasuk Pak Herman kayaknya. Lah, ya bukan saya lah, tidak dikira sombong lah. Ya, lah. Ya. Jadi di samping itu memang kodratnya atau takdirnya Ya. jadi pemimpin, tapi dia punya itu. Iya, iya, iya. Walaupun kadang-kadang ada yang melenceng, itu kan lingkungan lah Ya. gitu. Ya. Dari modal dasar itu yang diberikan oleh Allah, maka ada bedanya antara orang cerdas dengan orang pintar, Mas Rudi. Ya. Kalau orang cerdas memang diciptakan di sana punya talenta intelektual dasarnya itu. Nah, kalau orang pintar kan asal kita belajar pintar. Mau jadi orang pintar, asal mau belajar pintar. Iya, iya. Itulah. Jadi orang pinter tuh kalah sama orang cerdas. Iya, iya. Ya, Pasti. jadi, ya. Orang cerdas kalah sama orang licik, Pak. Tapi di atas itu adalah orang beruntung, Iya, gitu. terberkati. Bapak, saya tertarik pada budaya tadi, yang tentang akhirnya kan sahabat Indonesia ini Pak Herman ini berhasil membawa teman-teman, kebanyakan dari Sri Mulat, Pak ya, kebanyakan. Tidak hanya. Semua- Contoh misalnya seperti yang dari Tak Lontong dulu, bukan, yang Indro, dari Betawi lah. oleh Nong ya, Ya, Malih, Mas Malik, Bolot, itu kan jadi ketoprak. Oh, lucu, malah tambah lucu. ini- Yang dari Irian, dari ya, 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 ya. apa Aceh, Jadi, pokoknya semua itu. luar biasa. Ini kalau nggak salah 12 tahun nih. Ya, 12 tahun, iya. berhasil di satu TV swasta dan luar biasa animonya. biasa. Kemudian menghilang, Pak. Dan mendapatkan penghargaan 3 tahun berturut-turut, tahun 2001, 2002, 2003 itu Panasonic Award Iya. dari para penonton. Iya. Itu mulai tahun berapa, Pak? Mulai pertama kali Itu, muncul di jadi gini, krisis moneter itu tahun 97-98 Iya. ya. Ini saya dirikan Mei 98. 98. Tampil di TV pertama kali Ya itu, 98 itu, Pak. Ya? 98 itu. Berarti berhenti tahun 2010, Pak ya? Ya, Oke. Ini sudah ya maksud ya 2010. ya, tahun 12 tahun berhenti, Pak.
Dan mohon maaf ini, kita agak kering lagi nih Pak, gitu loh. Ya, Apakah gini, tidak ada keinginan lagi untuk memunculkan kembali Nah, gini. ketoprak humor reborn gitu Pak? Jadi gini Mas Rudi, itu ide itu bagus sekali Mas Rudi. Tapi itu begini, ini saya juga menyesalkan ini terus terang aja kepada pengusaha di bidang televisi. Oke. Kenapa saya menyesalkan? Dia itu kan menggunakan fasilitas alam Republik Indonesia, menggunakan alam fasilitas negara Republik Indonesia, menggunakan market potensial bangsa Indonesia. Masa sih dia mengelola frekuensi, tidak mau beramal, tidak mau corporate sebagai corporate social responsibility buat diberi slot. Untuk budaya. Untuk gitu. budaya bangsa itu. Entah itu televisi apa aja lah, tidak usah saya sebutkan. Tolong itu sadar lah yang mempunyai. Iya. Karena itu kan semuanya modal dasarnya pemerintah, punya negara nih Pak. Dan marketnya dia negara, punya negara juga. Fasilitasnya negara. Fasilitas negara. Infrastruktur yang bangun juga kebanyakan negara. Frekuensi kan memang milik negara. Iya. Itu kan bumi, air, dan angkasa itu kan dikelola sedemikian untuk kemakmuran, kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi Bapak menginginkan mereka ada kepedulian, slot lah untuk tidak budaya. usah uang, slot saja sebagai corporate social responsibility. 90 menit per slot itu sudah termasuk bisnis iklan-iklan untuk break itu. Paling-paling tampilannya hanya 60 menit. Jadi komersial break 30 gitu. Dan yang 30 menit masuk ke mereka juga kan? Iya. Iklan sponsor masuk mereka. Katakanlah kita dapat 1 jam. 1 jam per 24 jam yang dia punya. Itu kan cuma sedikit sekali, Pak. Sedikit sekali. Itulah Mas Rudi sebetulnya rebound daripada hiburan-hiburan kita itu tanggung jawab moral daripada pemilik televisi juga salah satunya. Mohon Pak, menurut Bapak apakah kalau ribuan seperti ketoprak humor, wayang humor atau ludruk humor atau apapun tari saman masih memungkinkan kan? Masih potensial nggak sih Pak? Nah ini Mas Rudi, ini kelihatannya potensial ketika era digitalisasi. Kalau Mas Rudi punya ide itu dimasukkan kepada di YouTube atau apa gitu yang berseri itu sangat memungkinkan. Dan malah itu bisa banyak ditonton. Dan itu memberi pelajaran kepada generasi-generasi muda kita. IT itu dimanfaatkan bukan untuk macam-macam yang tidak produktif, tidak konstruktif. Dan dalam kenyataannya Pak, di media sosial, YouTube misalkan Pak, itu kadang-kadang kontennya juga, mohon maaf, banyak juga yang sampah-sampah. Kalau ada muatan lokal, budaya, edukatif, menghibur, itu kan menarik juga. Mas Rudi, saya ini sampai seumur saya, itu karena hobi nonton cerita wayang. Itu saya itu setiap malam itu nonton YouTube, itu adalah cerita wayang berseri. Karena wayang itu pada dasarnya dulu dikembangkan oleh pendakwah agama Islam yaitu Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo. Itu adalah untuk membangun akhlak mulia dengan syariat Islam waktu itu dikembangkan dengan cara. Contoh misalnya wayang itu tidak boleh mulai sebelum habis Isya. Harus setelah Isya. Makanya mulainya itu jejer pertama itu jam 9. Gunungan masuk itu jam 9. Kemudian berhenti sebelum subuh. Oh, itu ada ininya Pak ya? Saya baru tahu ya. Itu Pak. Itu jadi norma-norma itu sudah diatur oleh awalnya setelah Isya harus berhenti sebelum subuh. Iya, gitu loh. Dan sang dalang waktu membuka gunungnya itu pasti petunjuk agar semua umat itu harus selalu ingat marang sangkan paraning dumadi. Asal mulanya kamu berada.
Karena sebenarnya kamu tidak ada, menjadi ada, nanti tidak ada lagi. Ya. Tuh, Ada, itulah tiada, cerita dan wayang. ada. Itu Ya. cerita wayang. Ya. Dengan realitas, dengan cerita yang beneran Pak. Iya. Ini kayaknya mohon maaf nih, saya agak ngejar Bapak ini. Banyak permintaan untuk ribon, untuk ketoprak humor atau apa. Saya sangat masih memungkinkan nggak Pak? masih memungkinkan. Dan Jadi saya kalau Bapak dukung. diminta lagi untuk menggerakkan masih berkenan gitu? Saya berkenan itu ya. Sekarang saya juga pendiri dan pembina Persatuan Artis Komedian Indonesia. Masih sampai sekarang? Masih. Bayangkan kamu, kalau misalnya nanti pemainnya Cak Lontong, Iya, iya. terus Gary, Iya. begitu gitu. Wah lucu Pak. Nah, kemudian Mas Tarzan juga masih ada ya, gitu. Itu dan sutradara itu kita kerjasama, bukan kerjasama dan mengembangkan anak-anak kita yang di isi Jogja, isi Solo, Iya, iya. dan juga ada fakultas-fakultas seni budaya baik di seluruh Nusantara Iya, iya. punya itu dari Aceh sampai Papua itu. Jadi Semangat saya Pak. ya itu Semangat. memungkinkan. Iya. Ya. Dan gini loh, yang harus dilibatkan itu adalah anak-anak muda. Nggak lucu nggak apa-apa, karena nggak lucu akhirnya menjadi lucu gitu loh. Pasti ditertawakan, mau nggak lucu. Kudu lucu kok nggak lucu, malah lucu Pak. Lucu ya. Ji, ini menarik Pak. Sebenarnya ini Saya dukung Mas. Ya, siap. Kalau ketoprak Bapak humor, yang anu oh iya, saya dukung. Mandegani Bapak. Iya. Saya juga akan mencari dukungan Bapak yang lain. Iya. Pak, ini sebenarnya itu Pak, fungsinya kami sowan ke sini utamanya adalah ada minta pencerahan budaya, yang kedua tentang masalah tadi yang realitasnya bahwa sekarang ini kita kering terhadap hiburan. Nah, karena kami ingin membentengi negeri ini sebagai identitas budaya, jati diri bangsa itu kan budaya gitu. Ini dipertunjukkan ini sepi Pak. Cepi ya. Budaya itu nggak ada lagi nih, saya lihat. Padahal cerita-cerita legenda kita Iya. itu banyak sekali. Nah, itulah. Itu ditampilkan aja Mas Rudi Iya. dengan sistem digital, Iya. berseri, itu bukan main. Ini kayak anu sinetron layangan putus. Ya, itu. Bapak matur suwun, saya Iya, terima kasih sudah sami-sami. dapat banyak pencerahan yang jelas di depan seluruh masyarakat Indonesia. Saya mohon izin untuk Bapak berkenan untuk menggerakkan kembali industri humor di Insya Allah, Indonesia. insya Allah, ya. Ini karena Bapak humor di Indonesia Iya, jadi. iya. Matur suwun Bapak. Ya, siapa lagi Mas Rudi yang harus Iya. peduli kalau Iya. enggak kita sendiri. Siap. Tapi tentu baiknya berkolaborasi juga Ya, supaya semuanya bisa bergerak. Itu ide bagus Mas. Ya karena saya sudah tua, jadi kalau ada anak-anak muda yang menggerakkan dan bergerak, wah saya dukung Mas. Belum tua Pak. Belum tua. Masih galak ini Pak. Iya matur suwun, matur suwun. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya baik, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatnya demikian pencerahan yang kita dapat dari tokoh bangsa Bapak Dr. Insinyur Irman Suparno, luar biasa. Dan yang paling penting, saya mendapatkan semangat untuk menggerakkan kembali industri humor melalui success story yang pernah dibuat Pak Irman. Dan melestarikan budaya bangsa Indonesia sebagai jati diri bangsa kita. Nah, luar biasa. Itu terima kasih. Ini gerakan kami untuk mengembalikan atau memperkuat jati diri kita melalui budaya itu terus akan kita lakukan. Salah satunya kami akan bekerja sama dengan berbagai entitas dengan arahan dari Pak Irman untuk membentuk melahirkan kembali lah ketoprak humor, apa mungkin wayang humor atau apapun Industri hiburan bangsa. industri hiburan bangsa yang berbasis budaya Nusantara. Mohon doa restunya, mudah-mudahan kami segera merealisasikan ide untuk bangsa ini. Satu yang kita lakukan tujuannya adalah untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa. Iya, salam.